Mulai. Selamat malam, saya akan melakukan bedah jurnal yang berjudul Hypnosis Reduces Food Impulsivity in Patients with Obesity and High Levels of Disinhibition. Hypnodiet Randomized Controlled Clinical Trial. Jurnal ini pertama kali diterbitkan di The American Journal of Clinical Nutrition tahun 2022. Diterjemahkan secara bebas, jurnal ini memiliki judul Hipnosis Mengurangi Impulsivitas Makan pada Pasien dengan Obesitas dan Tingkat Disinhibisi Tinggi. Uji klinis acak terkontrol Hypnodiet. Penulis jurnal ini adalah Fabienne Delestre, Guy Lamelle-Herisy, Candice Estalat, Hassimio Diallo, Boris Hansel, dan Philippe Giral. Baik, kita masuk ke latar belakang penelitian. Jadi latar belakang sehingga dibuat jurnal ini adalah sebuah penelitian, yaitu terdapat lingkungan obesogenik di negara barat yang mendorong perlunya pendekatan baru dalam mengelola obesitas. Beberapa studi klinis telah mengeksplorasi hipnosis, namun ternyata hasilnya belum konklusif. Mengapa penelitian ini dilakukan? Tujuannya adalah untuk menilai dampak hipnosis eriksonian dan latihan self-hipnosis terhadap perilaku makan yang impulsif atau disinhibisi pada orang dewasa dengan obesitas dibandingkan dengan pendidikan nutrisi standar. Mengapa penelitian dilakukan? Penelitian dilakukan karena kesadaran bahwa obesitas adalah kondisi kompleks yang melibatkan faktor psikologis, perilaku, biologis, neurologis, dan genetik. Di negara barat, kenaikan berat badan tidak hanya terkait dengan rasa lapar dan kenyang, namun juga dengan faktor lain seperti stimulasi eksternal yang berlebihan, kemudian mekanisme pengendalian diri yang rendah. Dengan menggunakan Three Factor Eating Questionnaire atau TFEQ-51, didapatkan bahwa perilaku disinhibisi, yaitu kecenderungan makan berlebihan tidak terkontrol, sebagai respon tekanan kognitif atau emosional, terbukti paling berkorelasi dengan obesitas dibandingkan aspek perilaku makan lainnya. Dalam klinikal hipnosis, terapis akan mengaktifkan sumber daya pasien dan memberikan sugesti untuk mengubah sensasi, persepsi, dan pikiran pasien untuk perilaku baru yang lebih sehat. Sampel penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap 80 orang peserta yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 41 orang berada di kelompok hipnosis dan 39 orang di dalam kelompok kontrol. Karakteristik peserta, yaitu mayoritas peserta perempuan, rata-rata berusia 47 tahun, indeks massa tubuh atau BMI kelompok hipnosis 35,6 plus minus 2,4, sedangkan kelompok kontrol BMI-nya adalah 35,1 plus minus 2,8. Tingkat kepatuhan peserta tinggi, yaitu 86% dari seluruh peserta mengikuti minimal 6 dari 8 sesi yang disediakan selama intervensi. Variabel dan instrumen penelitian. Penelitian menggunakan instrumen TFEQ-51, yaitu Three Factor Eating Questionnaire, untuk mengukur perilaku makan dengan 3 skala utama. Yang pertama, skala primer adalah disinhibisi. Seberapa mudah seseorang kehilangan kendali dan makan berlebihan dalam situasi emosional atau sosial. Akan diukur kemudian apakah terjadi penurunan signifikan atau tidak. Skala sekunder adalah cognitive restraint, yaitu kemampuan mengendalikan asupan makan dengan kesadaran atau kontrol diri. Sedangkan skala ketiga adalah eksploratif, diantaranya susceptibility to hunger, atau kerentanan terhadap rasa lapar, baik dari sinyal internal tubuh, yaitu dalam kondisi perut kosong, maupun sinyal eksternal ketika melihat makanan. Kemudian ada juga di sini diukur berat badan, BMI, komposisi tubuh, yaitu lemak dan massa otot, tekanan darah, dan hasil laboratorium, aktivitas fisik, asupan lemak jenuh, kalori, dan karbohidrat.
Sementara itu, variabel pengukuran statistik yang dihitung adalah p-value atau probability value, yaitu nilai kemungkinan, digunakan untuk uji signifikansi, di mana didapatkan nanti kalau seandainya p-value itu kurang dari 0,05, maka hasilnya signifikan secara statistik. Atau berarti ada kemungkinan efek nyata dari intervensi. Apabila p-value kurang dari 0,01, hasilnya sangat signifikan, yaitu ada efek yang sangat kuat. Apabila p-value lebih besar dari 0,05, maka hasilnya tidak signifikan. Tidak cukup bukti bahwa efek itu nyata. Apabila sama dengan 0,001, yaitu 0,1% saja p-value-nya, maka kemungkinan hasil ini terjadi, yaitu hanya 0,1% kemungkinan hasil ini terjadi karena kebetulan, maka hasilnya menjadi sangat kuat. Dan variabel statistik berikutnya yang diukur adalah CI, yaitu confidence interval untuk ketepatan estimasi. Desain intervensi yang dilakukan selama penelitian, yaitu dalam kelompok ini dibagi menjadi dua, menjadi kelompok kontrol dan hipnosis. Di kelompok kontrol akan mengikuti 8 sesi edukasi nutrisi standar selama 8 bulan, yang berisi tentang kalori, makanan sehat, pola makan, dan sebagainya. Sedangkan di kelompok hipnosis akan mendapatkan 8 sesi hipnosis Ericksonian dipandu oleh terapis, kemudian diajarkan pola latihan self-hipnosis untuk dipraktikkan sendiri, dan juga sama seperti kelompok kontrol akan mendapatkan edukasi nutrisi yang sama. Terdapat hasil utama dari penelitian ini, yaitu poin-poinnya sebagai berikut. Setelah 8 bulan intervensi, terjadi penurunan skor disinhibisi makan yang lebih besar pada kelompok hipnosis dibandingkan kelompok kontrol. Rata-rata perbedaan antar kelompok mencapai 4,2 poin dengan interval kepercayaan 90%, 95% menjadi 2,8 hingga 5,5. Dan dapatkan p-value yaitu 0,001. Berarti sangat signifikan. Secara keseluruhan, 88% peserta di kelompok hipnosis mengalami penurunan skor disinhibisi lebih besar 2 poin. Sedangkan hanya 42% di kelompok kontrol yang mengalami penurunan serupa. Hasil eksploratif didapatkan setelah 8 bulan, berat badan peserta kelompok hipnosis cenderung lebih rendah daripada kelompok kontrol dalam batas signifikansi, yaitu rata-rata perbedaannya 1,8 kg dengan p-value 0,052. Penurunan BMI signifikan terjadi di kelompok hipnosis dibandingkan kelompok kontrol. Rata-rata perbedaannya adalah 0,8 dengan p-value 0,028. Tidak terdapat perbedaan bermakna dalam komposisi tubuh, yaitu lemak dan massa otot. Perubahan ukuran tubuh tidak ada korelasi langsung dengan penurunan skor disinhibisi. Juga terdapat poin, yaitu skor kerentanan terhadap rasa lapar dan subskalnya, rasa lapar internal dan eksternal, itu lebih rendah pada kelompok hipnosis dibandingkan kelompok kontrol. Rata-rata perbedaan skor total adalah 2,2 poin dengan p-value 0,001, dengan penurunan yang signifikan pada rasa lapar internal, yaitu 1 poin, p sama dengan 0,02, 0,002, dan eksternal 1,3 poin dengan p sama dengan 0,001. Penurunan skor rasa lapar berkorelasi dengan penurunan skor disinhibisi, yaitu menunjukkan bahwa perubahan perilaku makan terjadi secara paralel. Terdapat juga hasil yang non-signifikan, yaitu terdapat perbedaan restrain kognitif atau kendali diri terhadap makanan atau subskala kedua kelompok adalah P 0,445. Skor disinhibisi turun hanya menunjukkan peningkatan kendali diri. Kemudian terdapat juga penurunan asupan lemak jenuh rata-rata 5,7 gram per hari kelompok hipnosis dengan P sama dengan 0,044. Perbedaan tekanan darah hasil laboratorium maupun aktivitas fisik kedua kelompok, dan terdapat
Terdapat juga poin perbedaan rata-rata jumlah langkah per hari antara kelompok kontrol dan hipnosis. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini. Yang pertama adalah hipnosis dan self-hipnosis itu terbukti secara signifikan mampu mengurangi disinhibisi makan, yaitu kecenderungan makan berlebihan akibat dorongan emosional atau kognitif. Bahkan pada banyak peserta juga berhasil dinormalisasi. Intervensi ini juga menunjukkan kecenderungan membantu penurunan berat badan, meskipun efek terhadap berat badan belum signifikan penuh secara statistik. Protokol sesi hipnosis dalam studi ini dijelaskan dengan jelas, sehingga dapat direplikasi dalam penelitian selanjutnya, serta diterapkan di lingkungan rumah sakit atau klinik sebagai bagian dari perawatan rutin obesitas. Juga poin penting lainnya adalah studi jangka panjang tetap diperlukan untuk memastikan apakah efek hipnosis ini akan bertahan dalam jangka panjang terhadap berat badan. Bagaimana pengaruhnya terhadap impulsivitas makan secara keseluruhan, dan apakah ada perubahan nyata pada komposisi makanan yang dikonsumsi. Berikut adalah daftar pustaka dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Sekian bedah jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, memberikan insight wawasan yang sangat-sangat bermanfaat sekali tentang penggunaan hipnosis, khususnya Ericksonian hipnosis bagi penanganan obesitas pada orang dewasa. Sekian presentasi yang saya tampilkan malam ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.